meskipun berpakaian seperti ulama, memakai sorban, memakai jubah, tapi kalau ucapannya sering ada hasut, iri, dengki, dan juga berprasangka yang buruk seudonnya ya, itu berarti kan kesifatan setan atau yang namanya hewan itu tadi, ya dah. Ya Pak De, jelas Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Pak De. Rahayu. Rahayu Kang Sebo. Rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi di channel Kang Togo TV. Sekarang kami ada di Parangkusumo. Ini saya bersama Pak De Togo dan Kang Sebo. Ngoten ya Pak De. Ya. Ini membahas tentang spiritual Pak De. Apa sangat ditakake? Begini Pak De, di dalam dunia maya nih kok banyak sekali di itu spiritual itu maknanya dan tujuannya apa Pak De? Oh ngono. Tadi spiritual kuwi maknane kuwi kebangkitan ya. Piye carane bangkitake ya toh? Spiritual itu adalah makna dari sebuah spirit atau sebuah kekuatan untuk membangkitkan daya energi yang dinamakan menyampai titik keaktualan tadi ya. Oh iya. Aktual itu maknanya adalah sang sejati. Ya. Bagaimana cara kita untuk menemukan sang sejati? Kan gitu ya. Ya. Nah, jadi kenapa harus dilakukan demikian? Karena orang untuk mencapai titik itu harus melalui beberapa tahapan. Contohnya seliramu neng kene iki ya, diajarke meditasi, dzikir, menyatu dengan alam, itu kan spiritual kerohanian untuk membangkitkan jiwa-jiwa ini menemukan jiwa yang sejati kan ngono ya. Nah, jadi maknanya menemukan jiwa yang sejati. Itulah spiritual ya. Spiritual itu ada kastanya, ada sab-sabnya ya. Ada spiritual yang untuk olah batin, olah rasa ya dah. Ada juga spiritual yang nanti ke klenik ataupun spiritual yang hal-hal yang sifatnya nanti menembus dimensi manifestasi ya. Apa jarangnya? Bahasa kerennya apa krebo? Nggih, manifestasi. Nah, itu dengan memasuki alam-alam dunia maya ya. Nggih, Pak. Kalau masuk ke dunia maya itu kan masuknya di alam batin ya. Tidak semua orang bisa ya. Itu adalah suatu kembangan dari perjalanan spiritual ya dah. Nggih. Jadi ya memang itu nanti banyak di sana terdapat hal-hal yang sifatnya itu menjadi sebuah sesuatu yang tidak bisa diterima masyarakat ya. Karena olah batin melalui dunia maya yang sifatnya itu tidak nampak, tidak jelas secara nyata, nanti menjadikan sebuah hal-hal yang sifatnya menurut umum itu adalah khayal ya. Jadi alam-alam khayal atau alam-alam yang sifatnya itu sebuah halusinasi kan itu ya. Nggih. Begini Pak De, kalau di dalam orang-orang berspiritual itu kan untuk menurut ukuran orang-orang kan nggak ada yang baik, ada yang benar. Nah, gimana caranya supaya menjadi orang-orang spiritual yang baik dan benar itu Pak De? Oh ngono ya. Pitakone sing pasti kepiye carane, bagaimana caranya untuk menjadi spiritual yang baik gitu ya. Nggih, Pak De. Ya Pak De. Nah, ngono ya, ora apa-apa ngono ya. Jadi untuk menjadi spiritual yang baik dengan membangkitkan yang namanya sang jiwa ini untuk menemukan kesejatian diri ya. Nggih. Ya kita harus berfokus kepada diri sendiri. Bagaimana mengolah diri kita ini untuk selalu sadar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya Pak De. Kalau panjenengan itu belajar dari timur, dari utara, dari barat, dari selatan, kalau tidak menemukan ketenangan dalam hidup, kesadaran akan Tuhan, tidak menjadikan jiwamu tentram, ya percuma saja. Ya toh? Ya Pak De.
Jadi jangan lupa, kalau sudah duniamu menjadi dunia yang spiritual, maka salah satu pendakian awal itu adalah introspeksi diri. Sering bermahabbah atas diri sendiri. Introspeksi ya, Dek. Introspeksi ya. Introspeksi ya. Introspeksi. Introspeksi ya. Introspeksi diri. Jadi percuma kalau belajar dari negeri timur, negeri utara, negeri barat, negeri selatan, tapi hanya untuk menjadi penilaian unsur luar dari kita. Ya dah. Oh, okay. Harusnya kan kita menggali potensi diri sendiri, bagaimana kita itu untuk selalu menjadi orang-orang spiritual, ketuhanan yang selalu menjaga kesucian jiwa kita sendirian gitu ya. Oke, Pak. Tanpa harus menghakimi satu sama lain. Sudah tidak ada rasa benci, tidak ada rasa penilaian apapun terhadap yang lain. Kita fokus menilai diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita sendiri. Oh iya Pak De. Nah gitu. Udah mulai paham? Paham, Pak De. Oh begitu ya Pak De. Tapi sekarang kenyataannya kok begini Pak De. Orang-orang spiritual itu banyak menganggap dirinya itu paling benar dan saling menyalahkan, itu gimana itu Pak De? Oh ngono ya. Yo kalau ada anggapan seperti itu nggak usah dihiraukan ya. Karena sebetulnya sejatinya di dalam diri kita itu kan mempunyai sebuah kesifatan ya. Ya Pak De. Di dalam unsur diri manusia itu punya kesifatan, ya sifatnya iblis juga ada, sifatnya jin juga ada, sifatnya hewan juga ada, sifatnya manusia juga ada, ya lah. Oh iya Pak De. Dan sesungguhnya dengan sifat-sifat demikian itu banyak orang yang susah untuk membedakan mana itu sifat manusia, mana itu sifat iblis, mana itu sifat jin, mana itu sifat manusia. Oh gitu toh Pak De. Contoh ya, Iya, ketika kita bisa mencapai suatu edukasi, sebuah referensi untuk menghilangkan diri kita, melebur menyemesta dengan alam, dan selalu memasukkan asma Tuhan di dalam diri kita, maka akan banyak muncul sesuatu yang sifatnya itu adalah kalam-kalam Tuhan. Dan sekarang banyak orang yang susah membedakan antara itu berkalam Tuhan atau kesifatan yang diberikan oleh daya energi Tuhan, ataukah itu daya energi dari iblis dan jin dan hewan itu tadi ya. Oh iya Pak. Nah gitu ya. Jadi susah untuk membedakannya. Makanya kalau ada orang-orang spiritual yang ada pitutur luhur di dalam batinnya, itu terkadang malah dianggap kesurupan, nah gitu lah. Oh iya, kebanyakan begitu Pak De. Harusnya untuk melihat dengan mata batin, mata semestanya tahu mana yang kesurupan, mana yang tidak. Karena semua sifat yang ada itu di dalam diri manusia itu tadi. Iya, Pak. Tergantung bagaimana cara untuk mengolahnya. Sementara tugas manusia adalah menjadi seorang khalifatullah. Manakala kita menjadi manusia menjalankan risalahnya dengan benar, tutur katanya juga benar, tentunya sudah diizinkan sama Tuhan. Beda dengan kecampurannya namanya sifat yang lain daripada sifat sang khalifah itu tadi. Oh iya Pak De. Walaupun itu mengaku orang yang suci, orang yang arif, tapi kalau ilmunya masih mengandalkan nafsu angkaranya, menyatakan kebenaran dirinya seolah-olah yang paling benar, itu perlu dipertanyakan. Ya dah. Iya, Oke, Pak De. Saya mau bertanya Pak De, Ya. gimana caranya membedakan manusia itu kesifatan jin, kesifatan malaikat, bahkan kesifatan dewa deh Pak De. Ngoten niku gimana caranya kami bisa membedakan ini adalah sifat-sifatnya jin, setan, dan sifat-sifatnya malaikat deh. Oh ngono ya. Nggih. Jadi gini ya. Sesungguhnya dengan pandangan yang jernih, dengan pandangan murni, dengan batin kita ini sebetulnya sangat gampang ya. Nonton. Sebetulnya itu ranah pribadi ya. Nggih, Pak De. Karena alam-alam tersebut adalah alam-alam spiritual. Untuk bagi golongan penganut sebagian itu tidak mempercayai dengan adanya dewa.
Sementara golongan yang lain juga menyatakan bahwa dewa itu sesungguhnya malaikat. Tapi bagi orang yang berkepercayaan bahwa dewa itu ada, ya malaikat itu sendiri yang dinamakan dewa kan gitu ya. Oh nggih Pak De. Kalau hewan dan setan itu jelas ya sifatnya ya. Walaupun berpakaian seperti ulama, memakai sorban, memakai jubah, tapi kalau ucapannya sering ada hasut, iri, dengki, dan juga berprasangka yang buruk seudonnya ya, Ya. itu berarti kan kesifatan setan atau yang namanya hewan itu tadi, ya dah. Iya Pak De. Jelas Pak De. Nah gitu ya, itu Ya. jelas ya. Jelas. Terkadang ada orang yang berpenampilan sederhana, tapi ucapannya penuh dengan makna, dengan budi pengerti. Berarti ini kan kesifatan malaikat juga bisa disebut kesifatan para dewa kan gitu ya. Oh ngoten nggih Pak De. Karena dewa dan para malaikat itu adalah manifestasi yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan struktur pemerintahan atau menjalankan berbagai aspek di dalam dunia alam semesta ini yang mempunyai tugas masing-masing. Oh nggih nggih. Makanya ada disebut dewa angin, ya dah, Nggih. dewa api, dewa tanah, ya dah. Nggih. Kan seperti itu. Itu sebetulnya adalah penggerak-penggerak daripada Allah ini tadi Nggih. yang memperkerjakan para ciptaannya, para utusannya. Seperti malaikat, ada yang bagian membagikan rezeki, ada malaikat yang bagiannya mencabut nyawa, ya dah, Nggih. yang menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Nggih Pak De. Seperti itu. Sudah jelas kah? Jelas Pak De. Alhamdulillah Pak De. Sekarang saya sudah jelas. Ya niki saderenge matur nuwun penjelasanipun masalah spiritual Pak De. Ya. Alhamdulillah sudah gamblang Pak De. Mana ya? Nggih Pak De. Jadi gini ya, pesan saya yang terakhir ya. Nggih. Kalau kamu sedang berguru, entah itu mau ke timur, ke utara, ke barat ataupun selatan, maka jangan sekali-kali kau melanggar batasan sesuatu apa yang belum guru disampaikan ya. Nggih Pak De. Dan ingat, di atas sana dan di bawah sini itu ada Zat yang maha mengawasi. Ya Nggih. dah. Nggih. Jadi pintar-pintarlah dalam berguru. Siap. Kalau ingin berguru, sudah jalankan apa yang diperintahkan guru itu tadi. Nggih Pak De. Jangan sampai mengotori hatimu atau batinmu sendiri itu ya. Nggih Pak De. Karena Pengestune. sesungguhnya orang yang belajar spiritual itu adalah orang yang mengerti akan jiwanya sendiri. Dia mampu memahami dirinya sendiri, mengerti akan dirinya, dan tidak akan dimengerti yang lainnya. Karena semuanya berproses akan kembali ke diri sendiri. Nggih Pak De. Kalau kamu belajar kemana saja, kamu tidak mengerti akan dirimu sendiri, percuma kau belajar. Nggih. Maka kamu tidak akan menemukan sang sejati yang ada di dalam dirimu yang dibedar oleh gurumu kan gitu ya. Nggih Pak De. Saya kira cukup ya Kribo ya. Siap Pak De. Ya, Matur semoga suwun. menjadi pencerahan. Amin. Kalau ada salah-salah kata, saya manusia biasa, saya hanya manusia rendahan, manusia yang bodoh, yang tidak punya ilmu apa-apa. Saya bisa begini juga yang maha kuasa yang mengaturnya. Tanpa yang maha kuasa, saya tidak bisa berbicara di depan Anda. Nggih Pak De. Jadi semuanya kembali kepada yang maha Kuasa. Sekian dulu Kribo. Nggih siap Pak De. Alhamdulillah sudah banyak wejangan dari Pak De Togo. Tunggu konten-konten yang akan datang lagi bersama Kang Togo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.